Budaya Positif di SLB Negeri 1 Gunung Kidul, Yogyakarta, disusun oleh Dina Kurnia Restanti, calon guru penggerak angkatan ke-7. Secara umum, capaian modul 1.4 adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif, konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Secara khusus, capaian dari modul 1.4 adalah menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma, stimulus respon ke teori kontrol, serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada modul ini. Yang kedua, menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi, dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Yang ketiga, menyusun strategi-strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid, menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial murid. Sekolah itu sebuah ladang untuk bercocok tanam. Guru sebagai petani dan murid sebagai bibit. Menurut Ki Hajar Dewantara, beliau mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari yang tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai lahan, tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Mari bersama kita belajar tentang konsep disiplin positif dan motivasi melakukan disiplin positif dalam budaya positif. Mari kita ingat ulang tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bukan tabu rasa. Teori tabu rasa dikenal sebagai sebuah teori yang menyatakan bahwa seorang anak adalah kertas kosong, tanpa coretan sama sekali, dan orang-orang di sekitarnya turut andil dalam memberikan coretan guna membentuknya menjadi bertulisan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesungguhnya adalah anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Seorang anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Nah, tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi dan membantu anak tersebut untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi setiap anak itu unik. Anak bukanlah selembar kertas kosong, melainkan benih kehidupan yang utuh. Kodrat anak menurut Ki Hajar Dewantara sebagai kecerdasan majemuk anak.
Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa seorang anak telah dianugerahi kemampuan belajar sejak lahir. Selaras dengan pengertian kecerdasan majemuk sebagai kemampuan yang dibawa sejak lahir dalam mengolah informasi dan menyelesaikan persoalan serta menciptakan sebuah karya. Yang ketiga, tentang budi pekerti. Budi berarti cipta atau pikiran, kemudian rasa atau perasaan, dan karsa atau sebuah kemauan. Pekerti berupa tenaga atau raga. Perubahan budi pekerti sebagai hasil dari tujuan pendidikan diharapkan bisa terwujud. Perubahan yang terjadi harus seimbang, tidak boleh timpang. Jika seimbang, maka akan terbentuk kesempurnaan budi pekerti seorang anak yang membawanya pada kebijaksanaan, yaitu insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Yang keempat, tugas guru adalah menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi, anak merasakan sukacita ketika mereka boleh menemukan dan mengembangkan bakatnya. Guru itu ibarat petani dan anak ibarat biji jagung. Jadi, petani harus menjaga supaya biji jagung ini boleh tumbuh dengan baik dan semaksimal mungkin. Jika ada hama, harus dihilangkan, kemudian harus rajin memberi air dan memberi pupuk. Selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak itu istimewa. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa anak bukanlah selembar kertas kosong. Seorang anak memiliki kodratnya masing-masing yang tidak dapat diubah seenaknya oleh pendidik. Seorang pendidik hanya bisa mengarahkan tumbuh kembang kodrat yang dimiliki anak tersebut. Belajar bukanlah sebuah proses menanamkan pengetahuan, tetapi proses menumbuhkan potensi anak. Seorang anak tidak dapat mengubah kodrat anak. Seorang pendidik tidak bisa mengubah kodrat anak. Pendidik hanya dapat mengarahkan tumbuhnya kodrat tersebut. Kemudian yang terakhir adalah berpihak pada murid. Dulu kecenderungan sebuah proses belajar berpusat pada guru. Pembelajaran yang berpusat pada guru lebih beresiko dapat mematikan kreativitas anak untuk berpikir kritis. Dengan melaksanakan pendidikan yang menghamba kepada anak, maka akan benar-benar memposisikan seorang pendidik untuk menghargai keberadaan mereka peserta didiknya dengan baik. Pendidik dapat mendengarkan muridnya, dapat memberikan murid ilmu secara ikhlas sesuai dengan kebutuhannya, dan tidak memaksakan murid untuk mengikuti apa yang pendidik mau. Untuk itu perlu adanya sebuah perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Mari bersama kita memahami disiplin positif. Disiplin sering dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya, sehingga menciptakan trauma yang menakutkan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat, yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Yang dinyatakan dalam bukunya yaitu Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, yaitu cetakan kelima tahun 2013. Di halaman 470 berbunyi demikian: di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self
disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah mardika iku jarwanyo. Nora mung lepasing pangreh ing uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti asli kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dari dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing murid untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Murid dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh murid itu sendiri. Nah, motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, jika ada lagi motivasi eksternal. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, yang penting adalah yang ketiga, motivasi internal atau tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Jadi, budaya positif itu akan terbangun jika ada lingkungan yang positif dan ada keyakinan kelas. Dan itu bermula dari peraturan yang ada di kelas. Budaya positif tidak ada langsung begitu saja, tetapi dari hal kecil yang ada di sekolah, bahkan hal kecil yang ada di kelas. Jika kelasnya menyenangkan, kemudian ada keyakinan yang membuat semuanya selamat dan bahagia, maka tercipta lingkungan positif dan terbentuklah sebuah budaya yang positif pula. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan.
Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh murid. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali kegiatan kelas dari waktu ke waktu. Jadi, ini adalah perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang 7. Jika peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya, begitu. Tapi keyakinan kelas adalah tanggung jawab nilai yang dituju. Dilarang mengganggu orang lain. Tapi jika keyakinan kelas, menghormati orang lain dan diri sendiri. Jika di peraturan tertulis hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, di keyakinan kelas akan tertulis menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Jika di peraturan dilarang melakukan kekerasan, maka di keyakinan kelas akan tertulis keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelas kesehatan, jadi kesehatan harus dijaga. Bergantian atau menunggu giliran di peraturan, tapi di keyakinan kelas menghormati orang lain dan kesabaran. Kalau di peraturan tulis gunakan masker, maka keyakinan kelas kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu sebuah peraturan. Tapi jika keyakinan kelas akan tulis keselamatan atau keamanan. Jadi jelas beda antara peraturan dan keyakinan kelas. Tanpa kita sadari, terkadang anak-anak itu dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu bisa berupa hukuman karena ia mempunyai pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan bisa menghukum. Penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan bisa merusak sebuah hubungan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tetapi konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman itu membuat anak menjadi benci terhadap kedisiplinan, sedangkan konsekuensi membuat anak menghargai disiplin. Hukuman itu sifatnya paksaan, tapi konsekuensi itu sebuah stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman membuat konsep diri menjadi buruk, sedangkan konsekuensi membuat konsep diri menjadi lebih baik. Hukuman membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tetapi konsekuensi membuat anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu rasa yang muncul. Ketika konsekuensi, rasa yang muncul adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini disadur dari Yayasan Pendidikan Luhur tahun 2005. Mari bersama kita melihat, ini termasuk hukuman atau konsekuensi dari tindakan guru. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini merupakan hukuman. Lari meninggi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah sebuah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar adalah konsekuensi.
Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini adalah sebuah konsekuensi. Kebutuhan dasar murid itu ada 5. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan freedom, kesenangan fun, dan kekuasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan satu persatu kebutuhan dasar tersebut. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Seks sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan hidup tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini kebutuhan untuk mencintai dan meliputi kebutuhan akan kebutuhan koneksi sosial dan hubungan. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang kan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang lebih tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga bisa bekerja dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar pengakuan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kebutuhan dasar selanjutnya yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila kita lihat hal ini, kita jadi tahu anak ini sebenarnya kebutuhan dasarnya kebebasan atau tidak. Yang terakhir yaitu kebutuhan dasar manusia atas kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, baik itu bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan.
Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing dan lumba-lumba, mereka bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan, bahkan saat bertingkah laku buruk. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Saat ini kita akan mengingat lagi tentang 5 posisi kontrol yang sering ada dalam kehidupan di sekolah. Jadi kontrol itu bisa dari luar, kemudian juga bisa dari dalam diri. Kontrol dari luar, 5 hal yang harus kita ingat itu adalah ketika itu kontrol dari luar dan identitas gagal. Guru itu berperan sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Yang kedua, identitas berhasil atau sukses, yaitu kontrol dari luar. Mereka itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Jadi guru berperan sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Yang ketiga adalah identitas berhasil atau sukses, kontrol dirinya, yaitu mereka menghargai diri sendiri. Nah, pada posisi ini guru posisinya sebagai manajer. Untuk membedakannya adalah kata-kata seperti ini. Kalau sebagai penghukum, guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Sebagai pembuat merasa bersalah, guru sukanya berceramah dengan mengatakan seharusnya ibu kecewa karena ini, begitu. Jika sebagai teman, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, guru suka menghitung dan mengukur. Tetapi sebagai manajer, guru biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sebagai penghukum, guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Sebagai pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Sebagai teman, guru akan berkata, ayolah, lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu? Sebagai pemantau, apa peraturannya? Nah, yang baik adalah sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya, jika guru sebagai penghukum, murid akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Bahkan mereka juga cenderung berbohong. Jika guru sebagai pembuat merasa bersalah, murid suka menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Jika guru sebagai teman, murid akan ketergantungan. Jika guru sebagai pemantau, murid akan menyesuaikan diri bila diawasi. Tapi jika guru sebagai manajer, murid boleh menguatkan pribadinya. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas. Jika guru sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sebagai pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jika guru sebagai teman, murid meletakkan guru di orang yang sangat penting dalam dunia berkualitas. Jika guru sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jika sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kalau guru sebagai penghukum, murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Tapi jika guru sebagai pembuat merasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya. Jika guru sebagai teman, murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Jika guru sebagai pemantau, murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Tapi jika guru sebagai manajer, murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini?
Dampaknya pada murid, jika guru sebagai penghukum, murid akan mengulangi kesalahan. Jika guru sebagai membuat merasa bersalah, murid akan merasa dirinya rendah diri. Jika guru sebagai teman, murid menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Jika guru sebagai pemantau, murid menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuknya. Tetapi jika guru sebagai manajer, murid dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen di tahun 2004. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi adalah seperti ini. Yang pertama, menstabilkan identitas bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih baik dan lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Berikut adalah contoh penerapan disiplin positif di SLB Negeri 1 Gunung Kidul. Ini sebentar lagi adalah video penerapan disiplin positif bagi Davian, anak autis yang tidak suka memakai alas kaki ketika belajar di kelas. Saya tidak memaksa dia untuk terus memakai sepatu saat belajar di kelas. Ia boleh melepasnya sendiri dan harus memakainya sendiri ketika selesai pembelajaran. Karena biasanya ibunya akan memakaikan sepatu itu sebelum dia pulang. Saya menemaninya belajar bertanggung jawab dengan memakai kaos kaki serta sepatu sendiri. Mulai dari 5 menit sampai 1 menit anak ini bisa memakai kaos kaki dan sepatu sendiri. Berikut videonya. Pakai sepatu sendiri lah. Ya Davian ya. Tunggu ya, Ceng. Ya, setelah ditunggu. Sudah? Yo. Pakai apa itu namanya Davian? Pakai apa, Pi? Ya, kaos kakian. Tidur. Motivasi baik untuk sebuah kebaikan, jadi benar-benar dari dalam diri. Ya, ini adalah foto Lilo yang mendorong kursi roda Kesya. Lilo ini beragama Katolik dan Kesya itu beragama Islam. Mereka satu kelas, yaitu di kelas keterampilan TI. Jadi Lilo dengan sukacita mengantar
Keisha untuk boleh mengikuti setiap kegiatan yang ada di kelas dan dia mengantarkannya. Kemudian yang kedua itu Lilo mengajari temannya memakai kamera. Setiap kali ada kegiatan di sekolah, Lilo selalu membawa kameranya dari rumah. Kemudian jika ada teman mendatanginya, dia dengan sukacita juga mengajarkan bagaimana cara memakai kamera tersebut dan ia berbagi ilmu dengan sukacita dengan teman-temannya, bukan untuk mendapatkan hadiah, juga bukan karena dimarahi guru, tapi dia melakukannya dengan sukacita. Selanjutnya adalah foto ketika wali murid mengajari murid di kelas. Jadi kebetulan saya sebagai guru yang beragama Kristen dan ini adalah anak yang beragama Islam. Ketika ujian, saya bingung untuk menjelaskan kepada anak ini. Jadi ada wali murid yang mengajarkan kepada anak ini untuk bisa memahamkan sebenarnya materi itu seperti apa dan anak ini harus bagaimana mengerjakannya. Selanjutnya yaitu wali murid yang tadi itu melakukannya dengan sukacita. Dia tidak dibayar, dia juga tidak takut dimarahi, tapi dia melakukannya dengan sukacita. Dengan motivasi baiknya, dia menebarkan kebaikan walaupun itu bukan anaknya, tapi dia mau mengajari. Selanjutnya adalah foto Atta berbagi sembako kepada Yayasan Patah Hati. Jadi sekolah kami bekerja sama dengan Yayasan Patah Hati untuk memberikan bantuan kepada program Simbah pada waktu itu. Anak-anak memberikan bantuannya, ada yang berupa sembako, ada yang berupa pakaian layak pakai, ada yang berupa uang, dan berbagai macam. Dari hal ini, anak-anak boleh belajar, dan orang tua juga boleh belajar bagaimana setiap kita yang memiliki motivasi baik berbagi kebaikan dengan penuh sukacita, tidak terpaksa ataupun bukan untuk mendapatkan sebuah hadiah. Ternyata saya tidak bisa sendiri, perlu kolaborasi dengan sekolah dan orang tua untuk menerapkan disiplin positif di sekolah. Berikut adalah proses penyatuan hati wali murid untuk bersepakat memandirikan anak. Kami terbiasa untuk melakukannya bersama-sama. Foto yang pertama ini adalah foto ketika wali murid berkumpul bersama dan mendengarkan penjelasan dari dokter jiwa untuk memampukan mereka menjalani kehidupan ini. Setelah itu, kami dari pihak guru memberikan pemahaman tentang disiplin positif itu seperti apa, harapan mereka apa ke depan supaya ada kesatuan yang dilakukan guru dan orang tua. Yang kedua ini adalah kegiatan khusus bagi orang tua dari anak-anak yang autis. Jadi kami mendatangkan ahli terapis khusus untuk anak autis untuk memberikan pelatihan, penguatan, apa saja yang harus dilakukan. Nah, dua foto ini menunjukkan semangat dari Bapak Ibu wali murid yang boleh berlatih membuat sebuah karya untuk bisa diajarkan kepada anak-anak mereka, sehingga banyak aktivitas positif dan produktif yang boleh mereka lakukan ketika mereka di rumah membersamai anak-anak. Berikut video ketika saya bersama orang tua mendampingi untuk boleh menemukan kesepakatan bersama untuk menentukan disiplin positif yang akan diraih bersama. Gimana tadi perasaannya? Senang ya? Pendampingan dengan dokter Ida senang ya?
ya, oke. Ke depan kan masih ada konseling bersama, jadi bisa dijadwalkan ya. Kalau misalnya sekolah jadwalnya terbatas, bisa secara pribadi konsultasi dengan dokter. Ya, bisa ke RSJ maupun pribadi. Soalnya kan tetap butuh penguatan, oke? Sekarang saya mau game untuk nanti mengerjakan suatu masalah sama-sama ya. Nanti ketika saya ngomong angka 1, Bapak Ibu ada nafas ya. 1 oke ada nafas, gitu ya. Kemudian ketika saya ngomong angka 2, mari ngomong ya. Tadi pada sikat gigi semua kan? Saya udah sikat gigi, jadi saya berani ngomong gitu ya. Kemudian ketika saya ngomong angka 3, mari ngomong gitu ya. Kemudian yang 4, Bapak Ibu ngomong bahagia, ibu-ibu sih ya. Yang kelima nanti hore sambil apa? Oke? Saya coba ya. 1, 2, gitu ya. 3, 4, bahagia. 5, hore, angkat tangannya ya. Oke, saya coba ya. 2, 3, 4, 1. Terkadang dalam dunia ini ada sesuatu yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan ya. Salah satunya mendapat anak-anak yang spesial dan mendampingi 24 jam penuh seumur hidup kita. Itu sesuatu yang di luar kendali kita ya. Nah, jadi setiap kali kita merasa lelah, itu hal yang wajar. Ketika merasa down itu hal yang wajar. Jadi pentingnya kayak tadi, supaya tetap bahagia. Salah satunya tadi nomor 1 harus ada nafas dulu, bener nggak? Kalau dia gemes banget sama putranya adalah nafas dulu, gitu ya. Ingat, gitu ya. Biasanya emosi negatifnya kan keluar, gitu ya. Kemudian lega, jadi akhirnya bahagia. Siapa yang bisa buat kita bahagia? Siapa? Diri sendiri kan tadi belajar juga cerita gitu ya. Oke. Kalau saya ngomong siapa yang bahagia, silakan pegang dadanya. Aku bahagia, gitu ya. Kamu bahagia, sebelahnya ditepuk, kemudian dadanya sambil berdiri, kita bahagia. Oke, kita coba ya. Soalnya kenapa? Ibu-ibu itu nyamannya dalam keluarga. Ibu-ibu itu sesuatu yang spesial. Kalau ibunya sedih, nanti rumah tangganya juga jadi ikutan lorot. Nah, auranya itu beda. Jadi bahagianya jadi ibu harus happy. Ya, pasti terjadi harus happy. Ya. Siapa yang bahagia? Aku bahagia. Kamu bahagia. Kita barengan bareng-bareng. Kita bahagia berdiri. Oke, berdiri coba ya. Ya. Kenapa begitu? Karena kalau sendiri itu berat, tapi kalau bareng-bareng gini kan senang ya. Oke, silakan dulu lagi. Ya, kita coba ya. Siapa yang bahagia? Aku bahagia. Kamu bahagia. Diri kita bahagia. Oke. 1, 3. 3. 4, 5. Kita mau ada kesepakatan bersama Bapak Ibu tentang pentingnya menanamkan disiplin dalam diri anak-anak ya. Kalau hanya di sekolah nggak mungkin, tapi perlu di sekolah di rumah juga. Ibu kan kalau punya teman, punya sahabat dari keluarga ya, semua wali keluarga. Kira-kira disiplin apa yang mau diterapkan sama-sama ketika 1 tahun ini? Oke, 1 tahun tinggal dibagi lagi ya. Kita mau punya target bareng, terus kita mau saling sharing. Kira-kira menerapkan disiplin ini gimana? Gitu ya. Ada yang punya usul? Ingin apa? Ngajari anaknya? Harapannya ke depan apa kira-kira? Anak bisa mandiri. Oke, mandiri ya. Ada lagi? Mandirinya ini dalam hal apa? Oke, lebih ke arah merawat diri. Terus bisa nggak otomatis? Pakai sepatu gitu bisa nggak langsung pakai sepatu? Enggak. Berarti dia harus latihan ya.
dibiasakan. Nah, kalau ini sudah dibiasakan, kita mau ambil satu langkah kecil. Disiplin positif apa yang mau dilakukan anak? Satu aja. Disiplin apa mereka? Mau belajar mandiri dalam apa? Tadi udah bisa sendiri semua? Oke, berarti itu bukan tantangan ya. Pakai sepatu udah bisa semua anak-anaknya? Sudah, oke, mau apa sekarang? Ramas? Apa kira-kira yang mau ditanamkan? Ketika bisa dikatakan merawat diri, mau biasakan anak ngapain? Merawat diri itu salah satunya juga masalah ini loh. Masalah papa. Dia harus tahu ketika dirawat dan dia masak. Ini nggak ada makanan, berarti harus apa? Masak atau paling enggak bisa kan nyolongnya nasi? Bisa nggak? Oh ya, oke, kita mau nyari tantangan ini bareng-bareng ya. Oke, karena apa? Waktu kita akan meninggal nanti nggak tahu gitu ya. Nah, kita pokoknya harus mandiri ya. Kan nggak tahu kita di mana kapan. Oke, kita mau ngajari apa? Saya itu yang apa kagum banget lihat kita goreng tempe dengan satenya dan nyambel bawang, gitu ya. Jadi tidak ada kata nggak mungkin Bapak Ibu dan anak-anak ini bisa mandiri. Mesaknya loh kalau kita udah nggak ada, dia lapar, bingung telah boleh ini enggak? Perlu dilatih supaya mereka bisa ya. Waktu kita dipanggil dia bisa masak. Kita mau ngapain dulu nyoba apa tantangannya? Oke, masak nasi ya. Mau siap tantangan ini? Oke? Oke. Dalam 2 minggu ini kita mau nyoba gimana perkembangannya ya. Terus bagaimana nanti ada di grup, Pak. Ketika tanggal 23 kita mau lakukan. Kemudian ada juga video untuk melihat ketika wali murid ini membuat karya mereka. Jalanan kembang. Hah? Ini isi laki 2. Jadi Bu, Ini yang terus ini nanti diplepet ini. boleh Mas balas jadi enggak? Belum jadi Rika. Adalah proses penyatuan hati guru untuk bersepakat memandirikan anak-anak. Jadi di tengah kesibukan guru, selain tugas mengajar juga ada tugas-tugas sekolah yang lain. Saya melakukan beberapa kegiatan, yaitu game yang bisa mencairkan suasana, yang bisa menggugah hati guru bahwa ternyata perlu satu visi untuk boleh membuat para murid ini belajar dengan selamat dan bahagia. Berikut adalah videonya. 1, 2, 1. Oke, yang grup 1 di sini, grup 2 di sini. Kok bayi terlalu lagu? Udah di satu orang nanti ditutup matanya ada di depan gitu ya. Kemudian teman-teman yang di belakang itu megang budaya, nggak boleh ngomong gitu ya. Tugasnya misinya sama, yaitu mengambil bola gitu ya. Nggak boleh ngomong berkarek kode. Jadi mohon diduduk sekarang. Kira-kira di depan siapa? Yang di belakang tuh nggak boleh ngomong tapi juga nggak boleh putus loh ya ininya. Sambungannya. Gur juga bola, gitu ya. Contoh Bu, contoh. Oke, kita nggak pakai tutup matanya. Dikasih kode, oke. Dikasih kode, terserah mau di mana kira-kira, gitu ya. Kanan kiri maju mundur. Nah, kan ini ada 2 kelompok, jadi ada 2 warna berbeda nih. Kira-kira mau yang mana? Kalau misalnya salah kan harus dikode nih. Saya kok jemputnya bener apa salah, gitu ya. Oke? Ya, boleh suara ya. Ya, sekarang silakan diulang lagi siapa yang di depan, siapa
apa kepiye to? Tepat ngambilnya satu bola besar, dua bola kecil. Yuk, mulai. Satu bola besar. Satu bola besar, dua bola kecil, oke? Bu, bolanya masih itu kan belum? Sudah. Warnanya sama. Nomor satu nanti warnanya. Nomor satu sana ya? Nomor satu. Ini kan. Nomor satu warnanya merah. Kelompok dua warnanya biru, oke? Mulai. 1, 2, 3. Monggo maju, mau mundur silakan. Silakan ambil bolanya, nggak boleh ngomong loh ya. Dikode. Nggak boleh ngomong. Lanjut. Ambil bareng-bareng ambilnya. Nggak boleh, ya bareng-bareng ambilnya. Kalau aku di rokok. Wes entek. Kurang siji no. Kurang satu ya. Nggak boleh ngomong dan satu. Nggak boleh putus. Golei. Ini ngomong, Mak. Nggak boleh ada suara. Nggak boleh ada suara. Iya. Oke, hebat. Oke, sip. Set pertama saya kira kan masih jauh jalannya. Ternyata di bawah saya. Oh benar. Ini Mak. Oke. Masukkan ya. Dekat sekali dong. Makanya jauh. Apa yang kita bayangkan dan kenyataan benar-benar beda ya. Bayangnya kan tidak ngakak dong, ternyata kita ngerti ya. Kira-kira sekarang yang nomor 2 perasaannya gimana? Ketika berada di posisi yang harus Komando ya. mengomando. Yang penting ingat sandinya, ingat kodenya, maksudnya maju mundur kanan kiri. Kesepakatan awal harus gimana itu ya. Pak Mar, Ya hampir sama sih. Kesepakatan awal kadang kita yang lupa. soalnya sudah terlanjur. Ya kan kita lihat, tapi yang di depan nggak lihat. Pemaksanya kita itu sebenarnya roh loh, jadi kadang kodenya yang tidak tersampaikan. Oke. Berarti penting kita benar-benar tahu arahnya mau gimana dan apa yang gimana. Nah kira-kira ya di belakangnya merasa menjadi posisi yang penting apa enggak? Penting. Karena kita dijawab juga. Sama memberi kode enggak? Mas ya? Mas ya? Bener ya? Mereka yang ternyata begitu penting dalam sebuah kolaborasi terutama kita gitu ya untuk punya satu visi dan harapan yang sama. Biar tujuannya kan dicetok gitu ya. Terkadang ada banyak hal di depan yang kita nggak tahu, maka itu peran dari orang depan yang dikomando maupun yang mengomando maupun yang kita sama-sama ikut itu juga kan punya peran yang pasti semuanya. Coba misalnya nggak mau manut dan akhirnya putus, nah ya wes gitu ya supaya nggak terjadi apa yang mau kita harapkan sama-sama. Nah sekarang saya mau minta tolong nih Bapak Ibu, kira-kira harapannya apa? Oke, ada yang mandiri, ada yang kreatif, ada yang berdaya. Tapi paling banyak itu mandiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mandiri. Sama seperti orang tua Dari tadi. kegiatan yang tidak dalam waktu bersamaan, ada kesepahaman nih antara guru dan wali untuk memandirikan murid.
Jadi dari video-video sebelumnya kita melihat bahwa orang tua itu ingin satu kata, yaitu mandiri. Ini sama dengan satu kata penting yang diinginkan oleh guru yang di kertas kuning-kuning itu. Mereka semua ingin supaya penghasilan diberikan itu bisa memandirikan murid. Nah, mandiri yang diharapkan dari wali murid adalah mereka mampu merawat diri. Untuk seminggu ke depan, pada waktu liburan begitu ya, mereka ingin supaya anak-anaknya itu mampu merawat dirinya dan membiasakan memasak nasi. Tentu prosesnya adalah mencuci berasnya dulu, kemudian menuangkan air, dan akhirnya memasak. Ini menjadi satu proyek kecil kami, aksi nyata, bagaimana hal kecil yang boleh kami lakukan ini untuk boleh memandirikan murid. Berikut adalah bukti bahwa anak belajar mandiri dengan memasak nasi di rumah. Safa mau masak nasi pakai magicom. Terus dibuang airnya kan? Buang airnya gimana? Ini. Ya kayak wes tangannya dua no. Terus kasih air lagi dikit aja ya. Udah, terus taruh sana, taruh di itu magicom. Oh, kurang airnya lagi. Mama taruh. Puasa mana? Enggak. Kita ratakan. Terus tak matiin. Terus tak matiin.
Tambah sih pada sambil terus. Masuk makan. Oh, buah itu nih. Oh, sudah kayak itu arah ke sampingnya.
berikut adalah praktek segitiga restitusi bersama murid tunagrahita yang ada di asrama di SLB Negeri 1 Gunung Kidul. Pagi Putra. Pagi Bu. Iya, kemarin ada sesuatu nggak hari Jumat waktu apel? Ada. Gimana? Ini nggak pulang ya, karena masih di asrama kan? Iya. Waktu dipanggil Pak Rani ke depan, ada apa ya? Ada apa Bu? Apel. Apel terus kan yang lain udah pada selesai, terus disuruh maju kemarin tuh loh di bawah bendera, kenapa? Terlambat Bu. Kalau terlambat Putra gimana rasanya? Seneng, sedih apa malu? Malu. Malu, sedih. Dibully nggak sama temannya? Ya Bu. Malu ya jadinya ya. Nggih. Budina juga pernah terlambat, teman-teman yang lain juga pernah terlambat. Jadi itu sesuatu yang pernah dirasakan semua orang ya Bud ya. Gitu. Tapi setelah itu Budina mau supaya bangun pagi terus nggak terlambat lagi. Nah kalau Putra kenapa kok terlambat? Itu apa? Nggak keasikan main. Keasikan main apa? Main HP? Enggak. Main apa? Sama teman. Oh asik main sama teman. Kalau pagi bangun jam berapa? Jam 6-an Bu. Jam 6. Padahal masuknya jam 7 ya. Nggih. Terus masih perlu antri kamar mandi nggak kalau di asrama? Nggih Bu. Kalau gitu, kira-kira nih solusinya biar nggak terlambat gimana yang harus dilakukan? Bangun pagi. Jam berapa? Jam 5. Terus? Mandi. Rapiin baju, siap-siap ya. Nggih Bu. Sarapan? Nggih. Sarapannya juga cepet ya? Ibu. Boleh nggak sarapan sambil nonton TV kelamaan nggak Bu? Iya Bu. Berarti kalau gitu sekarang hari Senin besok Putra yakin nggak kalau Putra bisa tepat waktu dan tidak terlambat? Yakin Bu. Caranya gimana tadi supaya nggak terlambat? Bangun pagi. Bangun pagi jam 5. terus langsung Mandi. Oke, gitu ya. Nggih Bu. Semoga Senin besok nggak terlambat. Terus Putra nggak perlu malu lagi, nggak perlu diejek temennya ya nggak? Nggih Bu. Masa deket terlambat ya Put ya? Oke, Putra pasti bisa, semangat ya. Ya Bu. Oke. Alfian nggak pulang ini ya? Enggak. Di asrama? Nggih. Ada sesuatu yang ingin diceritakan? Khasnya adalah Gimana dengan teman-teman di sekolah? ya agak enak lah. Agak kepenak. Kabarnya sama Daniela gimana? Udah enggak pacaran sih. Oh gitu. Piye rasanya? Ya, cuma sakit lah. Sakitnya di mana? Sakitnya di sini gitu. Awal di sini di batuk di mana? Di hati lah. Oh di hati, di sini di hati. Oh. Budina juga pernah pacaran dan putus. Rasanya sakit gitu ya. Masih keinget-inget terus ya. Ada sesuatu yang kurang nggak? Setelah pacaran terus nggak pacaran gitu putus gitu. Ya udah nggak ada sih. Biasanya pagi-pagi ada yang nyapa terus nggak ada gitu. Atau gimana? Ya nggak ada sih. Biasanya ada yang jajakin terus nggak ada. Atau temen guyon gitu. Lah dulu kira-kira apa motivasinya? Kok tiba-tiba pengen pacaran? Ya kan cuma mau ngeting doang. Dulu kok terus tiba-tiba ada rasa suka pilih cerita Alfian? Rasa suka itu coba muncul dari hati. Oh, udah dari hati. Terus sama-sama ya, Daniela juga ya. Seneng ya. Terus kira-kira tuh ganggu nggak? Ganggu belajar nggak sih kalau pas pacaran itu? Ganggu. Kok bisa ganggu ini gimana?
kan saat belajar pasti penilai pasti datang ke kelasku gitu loh. Oh. Kan saat itu kan ganggu terus. Terus akhirnya sudah berhenti aja dulu gitu ya. Terus kira-kira nih supaya sekarang itu kan masih belajar nih, supaya belajarnya lebih konsentrasi gimana? Alfian punya keyakinan gimana supaya ke depan aku mau konsen belajar, apa aja yang bisa dilakukan? Ya yang pertama itu butuh fokus sama pelajaran dulu. Yang kedua butuh giat belajar. Yang ketiga untuk meraih cita-cita. Berarti nggak perlu pacaran dulu. Gitu ya. Iya. Kira-kira mau ditahan nggak pacaran berapa lama nih? Enggak. Enggak. Sebulan, 2 bulan? Enggak. Oke, gitu ya. Berarti yakin sekarang ya. Konsentrasi ke apa? Pelajaran. Pelajaran atau pacaran? Pelajaran. Oke. Tetap semangat ya Alfian ya. Semoga tercapai cita-citanya. Pengen jadi apa? Pelukis. Oke, siap. Jadi harus mulai belajar sekarang ya. Apalagi sekarang di kelas batik ya. Bisa banyak belajar banyak. Oke, semangat ya. Belajar dulu, tidak pacaran dulu. Nggak apa-apa. Semua juga pernah mengalami ya. Oke, makasih ya. Terima kasih, demikian aksi nyata modul 1.4. Mari bersama tergerak, bergerak, dan menggerakkan.